Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yaitu Nurklis Pratomo Wibowo bernim I00018070 ingin mempresentasikan tentang karakteristik sosial keagamaan di Indonesia. Oke, dan pantengin terus video ini. Oke, yang pertama kita akan mempelajari yaitu sejarah Islam di Indonesia. Pada awal mulanya, rakyat Indonesia ataupun nenek moyang kita yang pada zaman dahulu disebut Nusantara, yaitu sangat mempercayai sekali benda-benda gaib seperti pohon besar, batu besar, dan lain-lain. Itu yang dinamakan dinamisme. Dan pada saat itu, ajaran yang masuk sebelum Islam ke Nusantara yaitu ajaran Hindu dan Buddha. Pada saat itu, ajaran itu membuat ataupun menciptakan suatu kerajaan yang berdiri pada pada tahun 600 Hijriah, yaitu kerajaan Sriwijaya di Sumatera, tepatnya lagi di Palembang. Dan awal mula masuk Islam di Indonesia yaitu dari abad ke-7 Masehi. Itu melewati jalur perdagangan karena Indonesia pada saat itu termasuk jalur perdagangan yang sangat sentral dunia. Seluruh perdagangan di dunia, hampir seluruh perdagangan di dunia yaitu melewati Indonesia. Dan pada saat itu, rakyat ataupun bangsa Arab, Timur Tengah, dan India datang ke Indonesia yang muslim-muslim itu. Dan datanglah ke Indonesia pada waktu ke-7 Masehi melewati jalur perdagangan dan sedikit demi sedikit mengajarkan ajaran Islam. Dan pada saat itu lambat laun dengan perkembangan Islam yang sangat pesat ataupun rakyat Nusantara sangat percaya sekali dengan ajaran Islam, terciptalah kerajaan Islam yaitu kerajaan Samudra Pasai. Dan di wilayah Jawa terdapat yaitu kerajaan Demak. Dan pada saat itu Islam mulai masuk ke Indonesia dan berkembang sangat pesat. Yang kedua kita akan mempelajari tentang karakteristik keagamaan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu mudik lebaran. Mudik lebaran dilakukan oleh rakyat Indonesia, dilakukan pada 1 Syawal ataupun bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, yang lebih tepatnya itu pulang ke kampung halaman. Ini dilakukan kebanyakan umat muslim di Indonesia karena ingin berkumpul dengan keluarga di sana. Yang kedua yaitu tepung tawar. Tepung tawar ini tradisi dari suku Melayu dan suku Aceh khususnya. Dan yang ketiga yaitu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan ataupun suatu peristiwa yang diceritakan dalam Al-Quran, yaitu peristiwa Rasulullah perjalanan ke langit ke-7 dalam waktu 1 hari 1 malam. Dan yang seterusnya yaitu Maulid Nabi. Maulid Nabi adalah perayaan ataupun hari ulang tahun ataupun hari lahirnya Rasulullah SAW yang diperingati oleh rakyat Indonesia khususnya dengan acara yang sangat besar, dengan melantunkan sholawat Nabi dan lain-lain. Ini bertepatan dengan penanggalan 12 Rabiul Awal, penanggalan Hijriah. Dan yang selanjutnya itu peci nasional. Peci nasional pada zaman dahulu tidak dikhususkan untuk orang-orang khusus. Lebih tepatnya yaitu umum. Tapi pada perkembangan zaman, peci nasional ini digunakan ataupun dikenal dengan digunakan oleh orang-orang berpendidikan tinggi. Dan pada saat ini peci-peci nasional itu digunakan pada waktu-waktu tertentu dan orang-orang tertentu juga. Yang ketiga yaitu upaya melestarikan karakteristik Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu membangun solidaritas umat. Membangun solidaritas umat ini yaitu kita sebagai umat muslim tidak terkhusus untuk menyambung silaturahmi antara umat muslim, itu adalah wajib. Tapi di Indonesia ini membangun solidaritas ini tidak terkhusus oleh sesama umat muslim, tapi juga kita harus melaksanakan solidaritas ke sesama manusia. Contohnya seperti umat-umat yang beda agama seperti Kristen, Buddha, Katolik, Konghucu ataupun yang lainnya. Kita yaitu di sini bertepatan dengan yaitu memposisikan diri sebagai rakyat Indonesia yang beragama muslim tapi tidak membeda-bedakan golongan. Dan yang kedua yaitu membentuk basis ekonomi umat. Umat Islam di Indonesia terkhususnya
sangat berpartisipasi dalam ekonomi umat. Seperti contohnya membayar zakat di setiap bulan Ramadan. Di sini tidak cuma di hari Ramadan saja orang rakyat umat muslim Indonesia untuk membantu perekonomian umat, tapi memang mayoritas umat di Indonesia sangat peduli dengan membayar zakat, bayar fitrah ataupun yang lainnya. Ini bisa dibuktikan di lazis-lazis ataupun lembaga zakat di Indonesia. Di dalam beberapa golongan yaitu seperti Muhammadiyah mempunyai lazismu dan Nahdlatul Ulama mempunyai lazisnu dan masih banyak lagi. Itu bisa dibuktikan di situ. Dan yang selanjutnya yaitu membangkitkan semangat kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Di sini kecintaan ilmu pengetahuan itu ya kita dapat menyadari semuanya bahwa ilmu pengetahuan sangat penting untuk semua manusia. Tidak hanya umat Islam ataupun umat muslim tapi untuk semua manusia. Dan di sini terkhususnya umat Islam sangat mempedulikan sekali perkembangan ilmu pengetahuan. Dan dengan adanya peduli ilmu pengetahuan ini, umat Islam Indonesia terkhususnya menciptakan berbagai cara ataupun bentuk untuk meningkatkan pengetahuan ini, seperti membuat sekolahan dari taraf sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ini bisa menjunjung tinggi pendidikan di Indonesia. Masalahnya sangat banyak sekali sekolah-sekolahan yang sangat tidak mempedulikan kepentingan muridnya di zaman sekarang. Terlebih selalu mempedulikan individu sendiri, mengajar tapi mendapatkan gaji, seperti itu. Dan itulah bentuk umat Islam Indonesia peduli dengan ilmu pengetahuan.